Oke, kita hari ini adalah analisis perbedaan persepsi mahasiswa terhadap fasilitas kampus menggunakan uji statistik non-parametrik. PPT ini berisi pendahuluan, metodologi, pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Yang pertama adalah latar belakang. Perguruan tinggi saat ini dituntut menyediakan layanan dan fasilitas pendidikan yang berkualitas karena berpengaruh pada kepuasan dan keberhasilan mahasiswa. UNES atau Universitas Negeri Semarang sebagai kampus konservasi perlu memastikan sarana prasarana akademik dan non-akademik untuk mendukung pengalaman belajar mahasiswa di berbagai fakultas. Fasilitas kampus yang diteliti meliputi laboratorium, perpustakaan, toilet, lahan parkir, dan juga kantin. Faktor demografis seperti gender juga dapat memengaruhi persepsi terhadap pelayanan. Beberapa studi menunjukkan adanya perbedaan cara laki-laki dan perempuan dalam menilai pelayanan. Penilaian ini menggunakan pendekatan statistika non-parametrik untuk menganalisis perbedaan persepsi mahasiswa terhadap fasilitas kampus. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa terhadap fasilitas kampus sebelum dan sesudah diterima sebagai mahasiswa atau mahasiswi UNES? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa terhadap fasilitas kampus sebelum dan sesudah diterima sebagai mahasiswa dan mahasiswa UNES? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap fasilitas yang tersedia pada setiap fakultas di UNES berdasarkan hasil penggabungan data survei dari setiap fakultas. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap fasilitas yang tersedia pada setiap fakultas di UNES berdasarkan hasil penggabungan data survei dari setiap fakultas. Selanjutnya ketujuan. Yang pertama, untuk menganalisis perbedaan persepsi mahasiswa-mahasiswi terhadap fasilitas kampus sebelum dan sesudah diterima sebagai mahasiswa atau mahasiswi UNES. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan penilaian persepsi mahasiswa-mahasiswi terhadap kualitas fasilitas yang tersedia di tingkat fakultas. Yang ketiga, untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan mengenai persepsi mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap fasilitas yang tersedia pada fakultas di UNES berdasarkan hasil penggabungan data survei dari berbagai fakultas. Yang keempat, untuk mengidentifikasi aspek-aspek fasilitas yang memerlukan perhatian dan perbaikan prioritas dari pihak fakultas maupun universitas guna meningkatkan kepuasan mahasiswa UNES. Selanjutnya ke metodologi. Jenis penelitian yaitu survei kuantitatif. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner daring yang berbasis Google Form. Jenis pertanyaan yaitu meliputi skala Likert, pilihan ganda, dan juga pertanyaan terbuka. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jenis data yaitu data ordinal dan juga nominal. Untuk uji statistik yang digunakan, yang pertama adalah uji McNemar untuk data berpasangan skala nominal. Yang kedua adalah uji Friedman untuk membandingkan lebih dari dua kondisi dalam data ordinal berpasangan. Dan yang ketiga, uji Mann-Whitney-U untuk membandingkan dua kelompok independen berdasarkan gender. Untuk perhitungannya menggunakan perhitungan manual dan juga SPSS. Dengan taruh signifikannya adalah alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya yakni profil responden. Kami melakukan survei pada tanggal 28 Oktober 2025 dengan jumlah responden yakni 40 dan kesemua responden ini adalah mahasiswa aktif UNES dengan berbagai semester. Komposisi gender yang kami dapatkan cukup seimbang yakni dengan 45% laki-laki dan 55% perempuan. Dengan banyaknya responden per fakultas yakni FMIPA dengan 42,5%, disusul FT dan FEB masing-masing 12,5%,
Selanjutnya FK dengan 10%, FIK dengan 2,5%, dan fakultas lainnya seperti FH, FIPP, FISIP, dan FBS masing-masing diwakili oleh 5%. Kami mendapatkan responden dengan jenjang semester yang sangat beragam, yakni di antaranya ada semester 3 yaitu sebesar 50%, sementara untuk semester 1 dan semester 5 masing-masing 25%, serta untuk semester 7 0% atau tidak ada responden yang berasal dari semester 7. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasannya pertama, yakni menggunakan uji McNemar. Setelah kita mendapatkan datanya serta meranking data, setelah itu kita bisa masukkan ke tabel McNemar, yakni sebagai berikut dengan A sebanyak 14, B 22, C 2, dan D 2. Untuk perhitungan manualnya, C kuadrat hitung sama dengan buka kurung mutlak A min D min 1 tutup kurung kuadrat per A plus D sama dengan buka kurung mutlak 14 min 2 min 1 tutup kurung kuadrat per 14 per 2 sama dengan 11 kuadrat per 16 sama dengan 121 per 16 sama dengan 7,563 dengan dk sebanyak 1 dan alfanya 0,05 didapatkan C kuadrat tabel adalah 3,481. Oleh karena C tabelnya 3,481 lebih kecil daripada C kuadrat hitungnya yaitu 7,563, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diterima Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya kita uji McNemar-nya menggunakan SPSS versi 26, didapatkan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0, tidak terdapat perbedaan signifikan persepsi mahasiswa sebelum dan sesudah masuk UNES. Untuk H1, terdapat perbedaan signifikan persepsi mahasiswa sebelum dan sesudah masuk UNES. Dengan kriteria uji sebagai berikut, terima H0 apabila nilai SIG-nya lebih dari sama dengan 0,05 dan terima H1 apabila nilai SIG-nya kurang dari 0,05. Didapatkan hasil uji McNemar statistiknya menggunakan SPSS versi 26 sebagai berikut. Dalam hasil yang dikeluarkan oleh SPSS versi 26, untuk uji McNemar, nilai SIG-nya kurang dari 0,05 atau jika kita lihat di hasil ujinya yaitu 0,004 kurang dari 0,05 yang artinya terdapat perbedaan signifikan persepsi mahasiswa sebelum dan sesudah masuk UNES. Jadi kita dapat ambil kesimpulan yaitu berdasarkan hasil uji McNemar terhadap 40 responden diperoleh nilai signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan atau perubahan yang bisa dikatakan sangat signifikan antara persepsi mahasiswa sebelum dan sesudah masuk UNES atau Universitas Negeri Semarang. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk uji yang kedua yaitu uji Friedman dengan menggunakan perhitungan manual yaitu sebagai berikut. C kuadrat hitung sama dengan 12 per NK dalam kurung K plus 1 sigma RJ kuadrat min 3N dalam kurung K plus 1 sama dengan 12 per 40 kali 5 dalam kurung 5 plus 1 dikali 21.756,25 plus 18.906,25 ditambah 6.561 ditambah 13.340,25 ditambah 14.042,25 dikurangi dengan 3 kali 40 dalam kurung 5 plus 1 sama dengan 12 per 200 dikali 6 dikali 74.606 dikurangi 702. Didapatkan 0,01 dikali 74.606 dikurangi 720
sama dengan 746,06 minus 720 sama dengan 26,06. Dengan derajat kebebasan 5 min 1 atau 4 dengan alfa 0,05, maka didapatkan C kuadrat tabelnya yaitu 9,488. Dapat disimpulkan bahwa C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel atau 26,06 lebih besar daripada 9,488. Oleh karena nilai C square lebih dari alfa, maka H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan mengenai penilaian fasilitas yang ada pada masing-masing fakultas di Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, masih dengan uji Friedman, kali ini kita hitung menggunakan software SPSS versi 26 dengan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan peringkat penilaian antar fasilitas kampus. Dan H1, terdapat perbedaan yang signifikan peringkat penilaian antar fasilitas kampus. Dengan kriteria uji, terima H0 dan tolak H1 apabila nilai SIG lebih dari 0,05 dan terima H1 serta tolak H0 apabila nilai SIG-nya kurang dari sama dengan 0,05. Didapatkan hasil uji statistik untuk SPSS versi 26, yaitu diperoleh nilai C-square-nya 38,183 dengan DF atau derajat kebebasan 4 serta taraf signifikansi P untuk nilai SIG-nya 0,000. Karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian mahasiswa terhadap kelima fasilitas kampus yang kita uji. Baik, selanjutnya kita lakukan uji statistik yang terakhir yaitu uji Mann-Whitney. Untuk fasilitas laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk yang manual, untuk U terkecilnya yaitu 128 dengan nilai mutlak Z-nya 2,51 dan untuk nilai Z-nya Z 0,025 yaitu 1,96. Untuk perhitungan menggunakan software SPSS versi 26, hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas laboratorium antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Serta H1-nya terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas laboratorium antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Dengan kriteria uji, jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilai SIG-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Didapatkan hasil uji statistiknya menggunakan software SPSS versi 26 untuk nilai SIG-nya yaitu 0,012 yang menandakan nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang artinya terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas laboratorium antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Selanjutnya untuk yang fasilitas perpustakaan, untuk perhitungan manualnya, U terkecilnya yaitu 162 dengan nilai mutlak Z 1,069. Dengan nilai Z 0,025 sama dengan 1,96. Selanjutnya untuk pengujian menggunakan software SPSS versi 26, hipotesis H0-nya tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas perpustakaan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Dan untuk H1-nya terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Untuk kriteria ujinya, jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak.
Dan jika nilai SIG-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Didapatkan untuk nilai SIG-nya uji menggunakan software SPSS versi 26 yaitu 0,285. Yang mana ini adalah lebih dari 0,05 itu sendiri, maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas perpustakaan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Selanjutnya untuk yang fasilitas toilet. Untuk perhitungan manualnya, untuk U terkecilnya didapatkan 172 dan nilai mutlak Z-nya 0,795 dengan nilai Z 0,025 sama dengan 1,96. Kita lanjutkan menggunakan software SPSS versi 26, yaitu untuk hipotesis H0-nya tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas toilet antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Serta untuk H1-nya terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas toilet antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Untuk kriteria ujinya, yaitu jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilai SIG-nya lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Didapatkan untuk nilai SIG-nya menggunakan uji software SPSS versi 26 yaitu 0,427 yang artinya ini lebih dari 0,05 yang menandakan H0 diterima. Yang artinya tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan untuk fasilitas toilet ini antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Kita lanjutkan untuk fasilitas lahan parkir. Didapatkan untuk U terkecilnya yaitu 196,5 dengan nilai mutlak Z 0,042 dan nilai Z 0,025 sama dengan 1,96. Untuk pengujian menggunakan software SPSS versi 26, untuk hipotesis nolnya, yaitu tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas lahan parkir antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Dan untuk hipotesis alternatif atau hipotesis satunya, yaitu terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas lahan parkir antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Selanjutnya, untuk kriteria ujinya, jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilai SIG-nya lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Didapatkan bahwa nilai SIG-nya diuji statistik menggunakan software aplikasi SPSS versi 26, yaitu 0,964, yang ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Yang artinya, tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas lahan parkir antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu fasilitas kantin. Untuk U terkecilnya 179,5 dengan nilai mutlak Z-nya 0,595 dan nilai Z 0,025 1,96. Selanjutnya kita lakukan pengujian menggunakan software aplikasi SPSS versi 26 untuk hipotesis nolnya, yaitu tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas kantin antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Serta untuk H1-nya terdapat persepsi yang signifikan mengenai fasilitas kantin antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Untuk kriteria ujinya, jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika nilai SIG-nya lebih besar dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Didapatkan bahwa hasil uji statistik menggunakan software aplikasi SPSS versi 26 yaitu 0,552, yang mana ini lebih besar dari atau sama dengan 0,05
maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai fasilitas kantin antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswi perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatih Rizwa dengan NIM 2404010025. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang sudah didapatkan dari hasil uji yang sudah kami uji. Dari hasil analisis, ketiga uji statistik non-parametrik menunjukkan bahwa kualitas fasilitas kampus mempengaruhi persepsi mahasiswa. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan, pemerataan, dan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan agar dapat menunjang kegiatan akademik dan non-akademik secara optimal. Baik, setelah bagian kesimpulan, terdapat saran. Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden, pada pertanyaan terbuka dalam kuesioner Google Form didapatkan masukan langsung dari responden, yaitu yang pertama, prioritas pemeliharaan dan perbaikan. Responden memberi masukan agar pihak Universitas Negeri Semarang melakukan pemeliharaan fasilitas yang ada secara merata, berkala, dan rutin. Yang kedua, perbaikan fasilitas ruang kelas dan akademik. Contoh konkretnya yakni mengganti atau melakukan perbaikan kursi dan meja yang sudah tidak layak pakai. Selanjutnya, pemerataan fasilitas pendingin udara atau AC di setiap kelas maupun ruangan. Selanjutnya, penyediaan media pembelajaran yang lebih banyak dan penambahan alat-alat laboratorium. Selanjutnya yang ketiga, mengenai tuntutan pemerataan fasilitas. Pemerataan harus mencakup setiap gedung, ruangan, dan fakultas agar tidak terjadi kesenjangan fasilitas yang menunjang kegiatan mahasiswa. Selanjutnya yang keempat, yakni aspek kebersihan, konservasi, dan kenyamanan lingkungan. Sebagai kampus konservasi, responden menekankan untuk adanya peningkatan pada aspek kebersihan dan konservasi lingkungan dengan contoh konkretnya, antara lain perbanyak tempat sampah, menjaga kebersihan taman dan area umum, menyediakan fasilitas penunjang kenyamanan seperti tempat cuci tangan, air minum gratis, dan upaya membuat lingkungan luar ruangan menjadi lebih sejuk. Dan yang terakhir, mengenai peningkatan kualitas dan potensi. Selain perbaikan, responden juga mendorong Universitas Negeri Semarang untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana secara keseluruhan. Peningkatan ini diharapkan dapat membuka potensi mahasiswa lebih luas dan memastikan Universitas Negeri Semarang terus berkembang dalam penyediaan fasilitas yang modern. Terima kasih.